Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul dari sekolah dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak linear yang meliputi single axis, let's grow rail grid, dual grid, dan timing belt rail grid. Next. Selanjutnya, gerak linear merupakan pergerakan dalam satu arah pada lintasan lurus. Sistem ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri, otomasi, dan robotika karena memungkinkan perpindahan benda atau komponen dengan presisi tinggi dalam satu atau lebih sumbu. Beberapa sistem gerak linear yang umum digunakan antara lain single axis linear motion, let's grow rail grid, dual grid, dan timing belt rail grid. Setiap sistem memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada kebutuhan aplikasi. Next, ada single axis linear motion. Single axis linear motion adalah sistem gerak linear satu sumbu yang memungkinkan pergerakan dalam satu arah tertentu. Sistem ini biasanya digunakan dalam berbagai peralatan industri yang membutuhkan pergerakan lurus yang presisi. Komponen utama dalam sistem ini meliputi rel linear sebagai jalur gerak, bantalan linear untuk mengurangi gesekan, dan motor penggerak atau servo atau stepper motor untuk menghasilkan pergerakan. Keuntungan dari sistem ini adalah desainnya yang sederhana, mudah dipasang, dan memiliki presisi tinggi dalam satu sumbu. Sistem ini banyak digunakan dalam mesin pemotong, peralatan laboratorium, dan otomasi pabrik. Selanjutnya ada lead screw rail bit adalah sistem gerak linear yang menggunakan lead screw atau ulir pemandu untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear. Sistem ini umum digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Komponen utama dalam sistem ini meliputi lead screw sebagai mekanisme penggerak, mur atau nut yang bergerak di sepanjang ulir screw, rel pemandu untuk menjaga stabilitas pergerakan, serta motor penggerak atau stepper atau servo motor. Nah, keuntungan dari sistem ini adalah akurasi yang sangat tinggi dan ketahanan terhadap perubahan posisi yang tidak diinginkan. Namun, sistem ini memiliki kecepatan yang terbatas dan efisiensinya lebih rendah dibandingkan dengan sistem sabuk karena adanya gesekan yang lebih besar. Aplikasi umum dari Let's Go Railquid meliputi yaitu mesin CNC, printer 3D, dan peralatan presisi lainnya. Next, ada dual grid adalah sistem gerak linear yang menggunakan dua rel pemandu untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan terhadap beban samping. Sistem ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kestabilan lebih baik dibandingkan dengan sistem satu rel. Komponen utama dalam sistem ini meliputi dua rel linear untuk meningkatkan kestabilan gerakan, bantalan linear pada kedua sisi untuk menopang beban lebih baik, serta mekanisme penggerak yang dapat berupa lead screw atau sabuk timing. Keuntungan dari sistem ini adalah stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem satu rel. Dengan dua rel, sistem ini dapat menopang beban lateral dengan lebih baik, serta menawarkan akurasi dan presisi yang lebih tinggi dalam aplikasi industri. Sistem dual grid ini banyak digunakan dalam mesin CNC, robot industri, dan mesin pengukuran presisi. Next, ada timing belt rail grid adalah sistem gerak linear berbasis sabuk timing yang memungkinkan gerakan dalam tiga sumbu yaitu X, Y, Z. Sistem ini banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pergerakan cepat dan halus. Komponen utama dalam sistem ini meliputi sabuk timing sebagai mekanisme penggerak, rel pemandu untuk menjaga jalur gerak tetap stabil, puli untuk mentransmisikan tenaga dari motor ke sabuk, serta motor stepper atau servo untuk menggerakkan sistem. Keuntungan dari sistem ini adalah kecepatannya yang tinggi, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pergerakan cepat. Selain itu, sistem ini memiliki operasi yang sangat halus dengan kebisingan rendah dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan lead screw. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah akurasinya yang lebih rendah dibandingkan lead screw karena adanya kemungkinan kelenturan pada sabuk. Sistem ini juga kurang cocok untuk aplikasi dengan beban yang sangat berat.
Aplikasi umum dari timing belt rail grid meliputi mesin pemotong laser, mesin cetak 3D, dan sistem otomatisasi pabrik. Selanjutnya ada tabel perbandingan antara sistem axis linear motion, let's screw rail grid, dual grid, dan timing belt rail grid yang dibandingkan dengan kecepatan, akurasi, stabilitas, beban maksimum, serta aplikasi. Yang single axis linear motion berikut merupakan tabel dari perbandingan eh, masing-masing single axis linear motion, let's go rail quit, dual quit, timing belt relay dalam hal kecepatan, akurasi, stabilitas, beban maksimum, dan aplikasi. Single axis linear dengan kecepatan sedang, let's go rail dengan kecepatan rendah, dual quit dengan kecepatan sedang, timing belt rail quit dengan kecepatan tinggi. Akurasi single axis yaitu tinggi, let's screw rail quit sangat tinggi, dual quit tinggi, timing belt rail sedang. Stabilitas single axis yaitu sedang, let's screw rail yaitu sedang, dual quit tinggi, dan timing belt rail quit rendah hingga sedang. Beban maksimum yang dapat diterima oleh single axis yaitu sedang, let's screw rail rendah, dual quit sedang sampai tinggi, timing belt rail sedang. Dan terakhir ada aplikasi pada single axis yaitu mesin otomatisasi untuk rel let's grow rail yaitu CNC dan printer 3D, dual grid robotika dan mesin industri, dan timing belt rail yaitu mesin cetak dan pemotong laser. Next, kesimpulannya yaitu pemilihan sistem gerak linear tergantung kepada kebutuhan aplikasi seperti kecepatan, akurasi, stabilitas, dan beban. Let's Screw cocok untuk aplikasi dengan akurasi tinggi tetapi kecepatan rendah. Sistem ini banyak digunakan dalam mesin CNC dan printer 3D yang membutuhkan presisi tinggi. Time Belt lebih cocok untuk aplikasi dengan kecepatan tinggi dan beban sedang seperti mesin pemotong laser dan mesin cetak. Dual Quid memberikan stabilitas tambahan untuk sistem dengan beban lateral tinggi. Sistem ini sering digunakan dalam aplikasi industri dan robotika yang membutuhkan ketahanan lebih baik terhadap beban samping. Yang terakhir ada hasil axis motion, digunakan untuk sistem sederhana dengan kebutuhan presisi tinggi dalam satu arah. Sistem ini banyak digunakan dalam peralatan laboratorium dan otomasi pabrik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.